Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Cikampek, Fakultas Teknik dan Informatika, Prodi Sistem Informasi Angkatan tahun 2024. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Mike Amelia SPD MPD. Yang pertama, saya sendiri, Maisa Igni Ramadan dengan NIM 192409996. Selanjutnya, Ajri Al-Baihaqi dengan NIM 192404116. Selanjutnya, Naufal Hisham Yuryansyah dengan NIM 192406669. Selanjutnya, Ahmad Nur Hari dengan NIM 192403111. Yang terakhir, Rapip 3M dengan NIM 192400938. Baiklah, kami dari kelompok 4B akan mempresentasikan materi dengan judul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Dari kelompok 4B baru pulang, ada Nopal, ada Rapip, dan saya Aidil. Ayo kita pulang. Bentar, ada Maisa sama Ahmad tuh. Kita samperin yuk. Ayo. Mat, lagi ngapain? Gimpal, ada apa? Guys, ada tugas nih, Tugas apa, Sa? yaitu tugas buat presentasi dari pendidikan Pancasila dengan tema Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat secara etimologis berasal dari kata Yunani, philos atau plain yang berarti cinta atau teman, dan sophos atau sophia artinya kebijaksanaan. Secara sederhana, filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan atau teman kebijaksanaan. Sejarah pembentukan Pancasila. Yang pertama ada masa penjajahan. Pengaruh budaya dan pemikiran Barat yang berkembang di Indonesia selama masa penjajahan menjadi latar belakang penting dalam pembentukan Pancasila. Yang kedua yaitu ada perumusan Pancasila. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa dalam berbagai sidang dan perdebatan panjang yang melibatkan berbagai pemikiran dan ideologi. Yang ketiga ada pengesahan Pancasila. Setelah melalui proses yang panjang, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti menghargai dan menghormati semua agama dan kepercayaannya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti menghormati martabat dan hak asasi manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yang berarti mempersatukan bangsa dan menjauhkan dari perpecahan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, yang berarti menjalankan perintah secara demokratis dan berdasarkan musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berikutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang A, sistem filsafat harus bersifat koherin, yang berarti berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan, meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Berikutnya, B, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh. Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. C. Sistem filsafat harus bersifat mendasar. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. D. Sistem filsafat bersifat spekulatif. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPU PKI hingga pengesahan PPKI. Hal-hal penting bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi 1. Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis,
dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah Pancasila sebagai pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia merupakan pedoman hidup yang harus kita jalankan dengan seluruh rakyat Indonesia. Melalui penerapan nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia diharapkan dapat mencapai tujuan nasional, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan mohon maaf apabila tidak sempurna. Karena yang sempurna apa? Hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.